Di atas papan catur hanya ada 64 kotak. Tapi kali ini, 64 kotak itu menjadi saksi lahirnya sebuah kejutan yang membuat dunia catur menoleh ke Indonesia. Sosok yang selama lebih dari 1 dekade mendominasi catur dunia, Magnus Carlsen, tiba-tiba harus menerima hasil yang jarang terjadi. Dan yang membuat kejutan itu semakin menarik. Pemain yang berhasil menaklukkannya adalah pecatur putri asal Indonesia, Chelsea Monica. Ya, momen ini terjadi di Hong Kong dalam sebuah sesi catur simultan. Meski bukan turnamen resmi, hasilnya tetap sukses mencuri perhatian komunitas catur internasional. Magnus Carlsen bukanlah nama biasa. Ia adalah mantan juara dunia, pemilik rating tertinggi dalam sejarah modern catur, dan oleh banyak penggemar dijuluki sebagai Mozart of Chess karena kemampuannya yang luar biasa membaca permainan. Dalam sesi simultan tersebut, Carlsen menghadapi beberapa lawan sekaligus. Format seperti ini memang menuntut pemain untuk berpindah dari satu papan ke papan lain dalam waktu singkat, sambil tetap menjaga konsentrasi dan kualitas permainan. Di antara banyak papan yang ia hadapi, ada satu nama yang mungkin tidak terlalu diperhitungkan oleh sebagian penonton internasional. Nama itu adalah Chelsea Monica. Namun justru dari papan itulah kejutan besar lahir. Chelsea bermain disiplin sejak pembukaan. Ia tidak terburu-buru melakukan serangan. Posisi demi posisi dibangun dengan sabar. Ketika kesempatan muncul, ia mulai mengambil inisiatif dan memberikan tekanan. Lalu tibalah momen yang mengubah jalannya pertandingan. Sebuah kesalahan kecil dari Carlsen berhasil dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Chelsea. Keunggulan yang didapat tidak disia-siakan. Sedikit demi sedikit posisi Carlsen semakin sulit, hingga akhirnya sang raja catur dunia harus mengakui keunggulan pecatur Indonesia tersebut. Bagi banyak penggemar catur, hasil ini terasa istimewa, sebab bahkan dalam format simultan, mengalahkan Magnus Carlsen tetap bukan perkara mudah. Kemenangan ini juga membuat nama Chelsea Monica kembali menjadi sorotan. Bagi yang mengikuti dunia catur Indonesia, nama Chelsea sebenarnya bukan nama baru. Lahir di Balikpapan pada tahun 1995, ia sudah mengenal catur sejak usia dini dan aktif mengikuti berbagai kompetisi sejak kecil. Perjalanannya dipenuhi prestasi. Ia pernah meraih medali emas SEA Games 2013 di Myanmar, medali perak SEA Games Vietnam, meraih berbagai penghargaan internasional hingga menjadi Best Woman pada Kona F Cup 2024 di Kazakhstan. Chelsea dikenal memiliki gaya bermain yang agresif tetapi tetap terukur. Kemampuannya dalam permainan cepat juga menjadi salah satu kekuatan yang sering mendapat pujian. Di Indonesia sendiri, namanya semakin dikenal publik luas setelah terlibat sebagai komentator dalam pertandingan viral Dewa Kipas melawan Airin Sukandar beberapa tahun lalu. Sementara itu, lawan yang berhasil ia kalahkan adalah sosok yang dianggap sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Magnus Carlsen telah menjadi nomor 1 dunia selama lebih dari 12 tahun. Ia pernah menyandang gelar juara dunia klasik, juara dunia rapid, hingga juara dunia blitz. Dengan rating puncak mencapai 2.887 elo, Carlsen masih menjadi standar emas bagi dunia catur modern. Karena itulah, kemenangan Chelsea terasa seperti cerita seorang underdog yang berhasil membuat kejutan besar di hadapan sang penguasa. Tak butuh waktu lama, media sosial langsung ramai membahas momen tersebut. Banyak netizen Indonesia mengaku bangga melihat nama Indonesia menjadi sorotan dunia catur. Ada yang menyebut Chelsea sebagai Queen Gambit dari Indonesia. Ada pula yang bercanda bahwa Magnus Carlsen akhirnya bertemu lawan yang tidak mudah ditaklukkan. Sementara komentar lain cukup sederhana, namun mewakili perasaan banyak orang. Keren banget! Di balik berbagai komentar itu, ada satu pesan yang terasa kuat. Kemenangan ini memang terjadi dalam sesi simultan, bukan pertandingan resmi perebutan gelar. Namun nilai simbolisnya jauh lebih besar daripada sekadar satu hasil pertandingan. Momen ini menunjukkan bahwa pemain Indonesia mampu bersaing dengan nama-nama terbesar dunia. Bahwa kerja keras selama bertahun-tahun bisa membawa seseorang berdiri sejajar dengan para legenda. Dan yang paling menarik, catur kembali mengingatkan kita pada satu hal. Di atas papan yang sama, setiap bidak memiliki kesempatan. Nama besar memang penting, pengalaman juga penting. Tetapi pada akhirnya, satu keputusan yang tepat bisa mengubah segalanya.
Chelsea Monica baru saja membuktikan hal itu. Dari Indonesia menuju panggung dunia dan berhasil menciptakan salah satu momen yang akan lama dikenang para pecinta catur. Menurut kalian, apakah kemenangan ini menjadi salah satu momen paling membanggakan bagi catur Indonesia dalam beberapa tahun terakhir? Siapa pecatur dengan gelar juara dunia terbanyak? Jawabannya adalah pecatur asal Norwegia, yaitu Magnus Carlsen. Magnus memiliki total 21 gelar juara dunia dengan rincian 5 kali kejuaraan dunia catur klasik, 6 kali catur cepat, 9 kali catur kilat, dan yang paling baru adalah kejuaraan dunia catur freestyle. Apakah menurutmu dengan pencapaian ini, Magnus sudah pantas dianggap pecatur terhebat sepanjang masa? Main catur lawan bot Magnus Carlsen. Ya karena tadi pionnya kalau dimakan benteng di A7 akan kena ya takut.